misalnya pembelajaran yang sifatnya klasikal, ceramah dan selain itu model-model pembelajaran tradisional yang sudah ditinggalkan. Prof, saya dengar dulu waktu kecil pernah jualan es. Itu bagaimana ceritanya? Tidak ada duit atau memang kondisi yang sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Rakyat Sumbar. Kita berjumpa lagi dalam Rakyat Sumbar Bicara. Saat ini kita bertemu dengan Rektor UNP, Pak Prof. Ganefri. Banyak hal yang kita akan diskusikan dengan beliau, baik itu UNP secara khusus maupun bagaimana dunia pendidikan di Sumatera Barat dan secara nasional. Selamat pagi, Prof. Sehat? Selamat pagi, Pak Sukri. Mohon maaf kami mengganggu kesibukan Bapak, apalagi masih lelah kembali dari Prancis. Ya, Prof. Ya. Bagaimana ceritanya? Ada kegiatan pendidikan seperti apa di sana, Pak? Ya, kebetulan kan ada kerjasama Indonesia-Prancis ya, dalam bentuk joint working group antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Prancis. Baik dalam kerjasama riset, dalam kerjasama penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi lah. Ya. Dan alhamdulillah ini sudah yang ke-12 nih, jadi sudah cukup lama. Kemarin pertemuan yang ke-12 dan secara bergantian di Indonesia tahun ini, kemudian tahun berikutnya di Prancis, kemudian balik lagi di Indonesia. Secara bergantian. Secara bergantian. Prof, ya UNP ini dulu kan IKIP namanya. Ya. Kita masih ingat waktu kecil-kecil. Di mana kuliahnya? Di IKIP seperti itu. Ujung-ujungnya adalah jadi guru seperti itu. Nah, sekarang kan bermetamorfosis menjadi sebuah kampus yang besar. Apa sesungguhnya yang sudah dilakukan untuk pembenahan di UNP dari 2 periode yang Bapak pimpin itu? Ya, Universitas Negeri Padang ini ya karena dulu basisnya itu adalah PTPG ya, Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru. Dulu Mr. Muhammad Yamin bercita-cita guru kita itu harus sarjana. Jadi dulu sudah sebelum lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya. Mr. Muhammad Yamin itu sudah bercita-cita tahun 254 itu dia ada ingin guru itu sarjana. Maka dibangunlah PTPG ketika itu di 3 wilayah di Indonesia. PTPG Batu Sangkar, PTPG Malang, PTPG Bandung yang menjadi cikal bakal IKIP. Ya, IKIP Padang, IKIP Malang dan IKIP Bandung. Dan terus berkembang ya. Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang begitu cepat, ya dituntut juga kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu juga bergeser, ya, terutama dalam pengembangan kompetensi bidang keilmuannya, ya, sehingga berkembanglah IKIP-IKIP yang lama itu berubah bentuk menjadi universitas. Walaupun demikian, Universitas Negeri Padang ini tetap core bisnisnya itu adalah menyiapkan guru, ya, itu tetap yang pendidik utama, ya pendidik. Di samping kita diberikan mandat untuk mencetak tenaga-tenaga profesional di bidang non kependidikan, ya, sehingga UNP ini berkembang program studinya bukan hanya kependidikan tapi juga non kependidikan, malahan sudah sama banyak, ya, prodi kependidikan dengan prodi non kependidikan. Dan insya Allah ini dalam waktu dekat bekerja sama dengan Universitas Andalas, Fakultas Kedokterannya, kita akan membuka Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang di Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis Sumatera Barat, kedokteran, ya, tenaga medis di sekitar Sumatera Barat dan sekitar provinsi-provinsi tetangga yang ada di Sumatera Barat. Ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UNP saat ini, ya. Jadi dalam rangka mencapai visinya untuk menjadi universitas yang berreputasi, yang bermartabat dan berreputasi internasional. Ya. Jadi kita saat ini memang sedang menggiatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan reputasi akademik daripada Universitas Negeri Padang ini. Jadi akademik reputasi itu sangat menentukan bagaimana penghargaan para saintis lah, ya, termasuk juga dunia usaha, dunia industri terhadap lulusan-lulusan Universitas Negeri Padang. Maka itu ini harus kita bangun,
ya akademik reputasi ini. Prof, tadi kan antara non guru dan gurunya sudah hampir sama, ya kan? Kabarnya jumlah mahasiswanya yang aktif itu hampir 50.000 orang. Itu kan hampir sama dengan jumlah penduduk satu kota. Ini bagaimana memanage kampus yang sebesar ini, yang dulunya mungkin tidak terpikirkan sebesar ini? Ya, jadi alhamdulillah ini ya semenjak saya diberikan amanah menjadi rektor di Universitas Padang ini, kita memang merubah sistem tata kelola universitas ini dalam bentuk paperless. Ya. Jadi semuanya menggunakan IT berbasis web. Jadi tidak ada, kalau Pak Sukri lihat di UNP ini, tidak ada mahasiswa menerima layanan face to face secara manual ya, dengan apa ya, dengan tenaga administrasi manual. Semua melalui layanan web. Ada 32 web service yang kita siapkan ya di sini, yang tergabung dalam single sign on, rumah gadang namanya. Nah, di sana tersedia berbagai layanan apapun yang diinginkan oleh mahasiswa. Misalnya mahasiswa ingin meminta surat keterangan aktif kuliah, dia hanya tinggal mengisi kemudian cetak sendiri. Tapi itu kan identik dengan pembiayaannya cukup besar. Itu berapa kita fokus ke pembiayaan itu? Memang kita disupport penuh nih oleh Telkom ya, karena ini tidak terlepas dari koneksi internet yang harus kita miliki. Ya. Dan alhamdulillah ini kita UNP itu sekarang memiliki kampus di 7 lokasi di kabupaten kota, ya, yang semuanya sekarang kita benahi, ya, terutama dalam sisi layanan. Kita tidak ingin kampus-kampus cabang yang ada di daerah itu berbeda layanannya dengan yang ada di kampus utama. Oleh sebab itu kata kuncinya ada pada teknologi, ya, pada IT. Oleh sebab itu sistem tata kelola yang kita kembangkan ini memang berbeda. Karena ketika saya membangun universitas ini, mengembangkan UNP ini, kita sebenarnya kita ingin membuat sesuatu yang baru, ya. Jadi saya mengajak kawan-kawan itu untuk berpikir jauh ke depan. Berpikir future practice gitu, berpikir next practice, tidak berpikir best practice. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang, misalnya kita tiru misalnya, ya itu kita tidak akan pernah maju, karena kita akan selalu menjadi follower, ya, menjadi pengikut. Nah, oleh sebab itu kita ingin membuat sesuatu yang baru. Jadi kita tidak belajar dari best practice, tapi kita melihat future ke depan seperti apa tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Itulah kita bangun lembaga ini. Sehingga kita membuat berbagai terobosan, ya, mulai dari sistem tata kelola, baik sistem tata kelola manajemen aset, sumber daya manusia, akademik, ya. Alhamdulillah hari ini di Universitas Negeri Padang ini setiap semester itu kita mengeluarkan hampir 9.300 seksi mata kuliah, ya, seksi, dan lebih 3.000 mata kuliah yang ditawarkan. Bayangkan itu 9.300 seksi diatur jadwal kuliahnya, kalau tidak menggunakan sistem IT bentrok, ya. Nah, tapi alhamdulillah semua ini karena sudah by sistem, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang menggembirakan hari ini karena corona COVID-19 yang lalu, hampir 2 tahun lebih kita hidup dalam era betul-betul digital, gitu ya, melalui Zoom dan sebagainya. Ini juga melahirkan berbagai inovasi, ya. Salah satu tersedianya konten-konten pembelajaran dari mata kuliah yang tadi, yang saya sebutkan banyak tadi, itu dalam bentuk digital, ya. Sehingga sekarang kami juga bekerja sama dengan ya berbagai perguruan tinggi digital yang ada di Indonesia, ya, kita juga menawarkan konten-konten digital kita yang tergabung dalam SPADA di Kemendikbud misalnya, dan materi-materi konten-konten pembelajaran perkuliahan dosen yang sudah disiapkan dalam konten digital itu bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain, ya, dari seluruh Indonesia. Perubahan-perubahan tadi kesannya kan ringan, gampang, mudah, tapi tentu ada kendala-kendala yang kita hadapi ketika melakukan perubahan itu. Apa yang dirasakan ketika membawa kampus ini dari yang biasanya hanya biasa-biasa saja menjadi sebuah kampus yang diperhitungkan di tingkat nasional pada saat ini? Iya, inilah
Salah satu memang tantangan awal kita itu pertama memang merubah mindset, ya, mindset atau pola pikir daripada Sumber daya manusia kita, ya. Ini sebenarnya tentang utama. Tapi secara perlahan karena kita membuat program yang cukup masif, ya akhirnya mereka bisa mengikuti ya keinginan-keinginan dari kebijakan-kebijakan yang kita buat, karena juga ini tuntutan daripada teknologi, ya, tuntutan daripada masyarakat, ya, karena ini tantangan begitu. Tidak bisa tidak diikuti. Tidak bisa tidak diikuti. Mau tidak mau kita harus ada di sana. Nah, oleh sebab itu perubahan mindset inilah yang saya kira menjadi tantangan utama pada awalnya. Tapi sekarang semua sudah menyadari. Contoh sederhana misalnya, dulu agak berat dosen disuruh belajar daring. Ya. Sekarang jadi berat juga menyuruh dosen untuk datang ke kampus, untuk mengajar secara luring. Berubah situasinya. Ya, berubah. Nah, kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan konten yang begitu baik. Jadi kami juga di sini membangun sistem. Ada di sini Badan Penjamin Mutu Internal. Jadi tidak semua dosen itu bisa bebas melaksanakan pembelajaran secara daring. Iya, ada standarnya. Nah, ada standarnya. Kemudian konten pembelajarannya juga diaudit oleh teman-teman. Jadi learning management system yang dimiliki oleh UNP, kita punya platform sendiri. Ya, sistem diperbaiki, mindset diubah, kemudian mungkin Bapak sebagai pimpinan di sini diuntungkan dengan kondisi. Ada seperti itu, Pak. Misalnya UNP berada di lokasi yang strategi sehingga akses-akses dari pusat ke sini. Apa seperti itu? Atau memang Bapak hebat untuk melobi ke pusat? Saya kira enggak ya. Enggak. Mungkin hanya sederhana saja misalnya. Seperti UTBK misalnya. Kemarin banyak juga mempertanyakan ke saya, kenapa peminat UTBK di UNP itu yang melaksanakan ujian jauh lebih banyak misalnya. Kita sampai 20 berapa kemarin, 2 kali lipat lah di tempat biasa. Saya kira sederhana saja. Pertama di samping lokasi, yang kedua kita memberikan layanan, ya, memberikan layanan kepada anak-anak kita. Malah selama UTBK itu kita menyediakan transportasi di depan itu, ya, untuk mereka yang terlambat, untuk akses ke lokasi-lokasi yang mereka, ya, kampus ini kan besar, ya. 32 hektar di sini. Tidak semua orang tahu lokasinya. Tidak semua orang tahu. Walaupun dia sudah lihat pagi karena baru pertama datang, beliau bingung juga. Kan? Maka yang terlambat-lambat itu kita berikan layanan. Dan akses internet di sini ya memang cukup besar. Ya, KKBF kilobyte per mahasiswa itu di sini memang di atas rata-rata nasional. Sangat memadai, Pak, ya. Sangat memadai. Jadi kalau Pak Sukri di sini akses internet diberikan akses di sini, ya tidak ada rasa jeda, tidak ada jedanya, speednya cukup kuat, ya. Tidak perlu kesabaran menunggunya. Tidak perlu kesabaran untuk download dan sebagainya. Ya, jadi di sini memang ya kebutuhan kita, tergantung kita terhadap jaringan internet itu tidak bisa ini lagi, tidak bisa ditawar-tawar, ya. Memang kebutuhan primer. Kalau mati jaringan, vakum, ya, kegiatan di sini. Oleh sebab itu saya kira ini juga merupakan sebuah kekuatan juga, ya. Kita juga banyak membangun jaringan lokal house untuk keperluan tertentu, ya. Kita punya peralatan-peralatan yang bisa mensupport itu. Dan alhamdulillah sebenarnya UNP kita juga kemarin sebelum pandemi ini kita sudah menerapkan pembelajaran dalam bentuk online learning ini. Ya. Peraturan rektor sudah membolehkan ketika itu sebelum pandemi 50% dosen itu boleh mengajar secara daring. Payung hukumnya sudah disediakan. 50% sebelum daring. Sehingga ketika pandemi terjadi sudah siap semuanya. Sudah siap, tidak begitu sulit. Ya, memang ketika itu yang platform kita sempat crowded juga, ya, karena serentak mereka semua waktu itu menggunakan. Tapi langsung dalam waktu 1 bulan kita invest miliaran untuk menuntaskan itu. Selesai. Ya, artinya persoalan hardware bisa kita clearkan segera. Sekarang memang yang kita dorong bagaimana mahasiswa, dosen bisa secara optimal memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena kita berlangganan dengan Telkom itu bukan berapa terpakai, ya. Karena memang sudah diplot sekian, ya. Tapi kalau nggak digunakan tentu kita rugi.
Ya, maka itu semua kita dorong untuk memanfaatkan ini secara maksimal. Prof, penjelasan tadi sepertinya lancar-lancar saja. Sepertinya sebagai pemimpin di sini tidak ada masalah. Tapi kami yakin pasti ada masalah. Termasuk masa kecil Prof. Saya dengar dulu waktu kecil pernah jualan es. Itu bagaimana ceritanya? Tidak ada duit atau memang kondisi yang sulit? Atau memang pingin coba-coba? Dua-duanya lah ya. Oh, dua-duanya. Tapi memang uang juga nggak ada. Itu waktu usia berapa dulu? Ya, waktu saya SD. Oh, SD. Masih kecil. Jadi itu artinya kita ini juga memang ditempa dengan masa lalu ya. Masa lalu yang sulit itu membuat kita itu selalu bisa mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi. Ya. Karena hari ini sebenarnya yang dibutuhkan skill oleh para CEO terkemuka di dunia ini ya, sebenarnya orang-orang yang mampu memecahkan masalah. Ya, itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi skill complex problem solving itu yang dibutuhkan. Dan kita akan menyadari ya ke depan saya kira tidak ada pekerjaan manusia ini yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin lagi. Pasti semua akan dikerjakan oleh mesin. Tapi orang tentu berpikir, apalagi nanti yang akan dikerjakan oleh manusia? Kalau semua pekerjaan dikerjakan manusia sekarang ini bisa dikerjakan oleh mesin. Ternyata jauh lebih banyak lagi pekerjaannya akan dilakukan oleh manusia. Walaupun teknologi sudah sebagian sudah dikerjakan oleh mesin gitu. Inilah tantangan yang kita hadapi ya ke depan. Jadi institusi pendidikan punya tugas dan tanggung jawab berat ke depan ini dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat ya. Sekarang kita lihat semua orang ingin merubah ya pekerjaan-pekerjaan yang ada hari ini yang biasa dikerjakan oleh 5-6 orang misalnya. Satu orang cukup. Kita ganti dengan mesin. Tidak ada lagi orang yang kerjakan. Kita gantikan. Kan itu yang sedang dilakukan hari ini. Proses pendaftaran, proses apa saja misalnya. Dulu setiap loket tuh kita butuh 15 orang. Antrian juga panjang. Sekarang tidak ada lagi, mereka dari mana saja bisa mendapatkan layanan apa yang mereka inginkan, ya, karena semua terbuka untuk itu. Oleh sebab itu, saya kira sekarang memang kita butuh orang-orang yang berpikir jauh ke depan, ya, berpikir jauh ke depan. Visioner ya Pak? Ya, jadi karena tantangan ini akan semakin besar yang akan kita hadapi. Jangan melihat lagi kepada keberhasilan masa lalu, ya pasti kita akan tinggal kalau kita mengacu kepada keberhasilan masa lalu yang kita pedomani. Ini di Sumatera Barat kan ini yang kurang, ya. Kadang-kadang termasuk budaya di kampung-kampung kita, ya petani misalnya. Coba lihat petani kita. Kalau harga cabai sedang naik, mereka ramai-ramai nanam cabai. Iya, akhirnya tumbang. Kalau harga bawang sedang naik, mereka ramai-ramai nanam bawang. Padahal karena mereka tidak berpikir jauh ke depan. Berpikir dari yang apa yang dilakukan orang. Orang menanam tuh, dia ikut juga gitu kan. Nah, artinya Prof, kalau terjadi perubahan yang begitu signifikan dari teknologi dan IT itu, apa perubahan yang kita lakukan terhadap calon-calon mahasiswa yang nanti akan menyelesaikan pendidikan di UMP ini? Artinya mereka kan harus menjadi seorang sarjana yang bisa menjadi sarjana yang menyelesaikan masalah. Seperti apa perubahan itu? Ya, maka itu sekarang model dan strategi pembelajaran yang perguruan tinggi itu pun berubah hari ini. Ya. Misalnya pembelajaran yang sifatnya klasikal, ceramah, dan selain itu model-model pembelajaran tradisional yang sudah ditinggalkan. Sekarang pembelajaran itu memang sifatnya pembelajaran kolaboratif, partisipatif. Ya. Mengharapkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Jadi model-model pembelajaran problem based learning misalnya, project based learning, discovery learning dan sebagainya itu yang dibutuhkan sekarang. Sehingga yang dilakukan oleh dosen-dosen sekarang untuk mengantisipasi bagaimana lulusan-lulusan kita itu ke depan bisa siap berpikir untuk mengatasi berbagai persoalan ke depan. Ini juga menyangkut kepada sejauh mana yang mereka dapatkan di kampus, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang mereka dapatkan selama di kampus. Maka itu dosen hari ini juga mereka berubah dalam menerapkan, mengembangkan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan di kampus, di ruang kelas dan sebagainya itu. Tapi walaupun perubahan itu dilakukan,
input mahasiswa kita ini kan berbeda dengan sebelum COVID berlangsung nih, Prof. Ya. Artinya proses di SMA atau SMK itu tidak maksimal. Lalu dia masuk sebagai mahasiswa kita. Nah, bagaimana proses itu kita jaga sehingga outputnya itu maksimal seperti itu? Ya, tidak bisa juga kita pungkiri memang ya, karena COVID-19 ini di level-level jenjang pendidikan SD, SMP, SMA itu mungkin ada loss. Ya. Kita ada kehilangan momen. Ya. Ya. Tapi saya kira tidak akan karena yang kita butuhkan ke depan itu adalah skill dalam memecahkan berbagai persoalan, ya, skill complex problem solving tadi. Oleh sebab itu ini yang sebenarnya kita latih, ya. Memang kita di Indonesia ini saya kira di beberapa sekolah sekarang sudah mulai menerapkan, ya, pembelajaran mata kuliah yang mengarah kepada Problem solving keterampilan tadi. pemecah masalah seperti coding dan sebagainya, ya. Yeah, Misalnya di WNP hari Yeah. ini semenjak ya kita 3 tahun yang lalu lah kita sudah mewajibkan mata kuliah coding itu diambil oleh seluruh mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa WNP itu wajib mengambil mata kuliah coding. Ini untuk melatih mereka berpikir memecahkan masalah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat belajar di negara-negara maju, Taiwan, ya. Dulu saya mungkin 6 tahun yang lalu lah, 6 tahun atau 8 tahun yang lalu saya ke Taiwan terakhir itu. Itu mereka di level SD saja sudah belajar 3 bahasa di sana, ya, bahasa Cina, bahasa Inggris dan bahasa komputer. Ya, mereka di SD sudah belajar itu. Karena itu yang dibutuhkan nantinya. Ternyata mereka sekarang tidak dibutuhkan. Yeah. Kita tidak bisa pungkiri sekarang, ya, bahwa Cina sekarang menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dunia hari ini. Kita terlambat, Prof. Enggak. Ya, memang itulah kondisinya. Dikatakan terlambat, ya. Ini yang harus dipacu, ya? Ya, harus dipacu. Dibanding negara lain, ya memang kita sudah, revolusi industri itu kan sebenarnya sudah dimulai sejak 2000-an yang lalu lagi. Agak terlena lah kita. Ya itulah. Prof, satu hal lagi, Prof. Artinya proses ini kan terus berjalan. Kemudian tentu dari 2 periode yang sudah Prof jalani sebagai rektor, yang sisanya tinggal 2 tahun lagi kalau tidak salah, ya. Nah, untuk capaian visi misi sebagai rektor, apa yang tersisa untuk dicapai itu? Kabarnya sekarang kita lagi fokus untuk persiapan kedokteran atau yang lainnya untuk sisa waktu yang tersisa ini. Ya, jadi dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 14 2021 ya terkait dengan perubahan bentuk UNP menjadi PTNBH, memang tantangan yang dihadapi ke depan itu juga berubah. Ya. Target yang diharapkan dari UNP ini oleh pemerintah juga berubah, karena kita diharapkan nanti bisa menjadi salah satu kampus yang bertaraf dunia, ya, world class university. Indikatornya adalah bisa masuk pada peringkat 500 dunia, ya, itu indikator daripada WCU. Ya. Kita di 2024 ditargetkan oleh pemerintah bisa masuk di 2024 di peringkat 1.800 sampai 1.000 dunia. Dan ini tantangan yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu kalau kita hanya andalkan sekarang kekuatan yang ada di dosen mungkin tidak bisa kita penuhi. Jadi kekuatan kita sekarang yang kita terapkan kebijakan kita akan optimalkan peran mahasiswa, ya. Jadi peran mahasiswa dari berbagai aspek termasuk juga publikasi dan sebagainya ini akan kita dorong, termasuk juga untuk membantu proses belajar mengajar. Kita di semester Juli Desember ini merekrut 500 asisten dosen. Asisten dosen? Ya, dari mahasiswa. Itu stratanya S2? Oh, tidak, mahasiswa. Minimal mahasiswa semester 7, boleh mahasiswa S1, S2, S3, ya boleh. Mereka datang S3 juga boleh, yang penting ada rekomendasi dari dosen yang akan didampingnya. Karena kita melihat kalau tantang yang akan kita hadapi ke depan ini hanya mengandalkan dosen, sulit kita penuhi, ya, untuk mencapai ini. Jadi oleh sebab itu sekarang kita juga merekrut dosen-dosen muda. Ya, saya juga sekarang sedang berusaha berkomunikasi dengan dosen-dosen kita dari Indonesia ini yang ada di luar negeri, ya, yang mereka tidak pulang di diaspora itu untuk balik kita ajak. Dan kita berikan insentif yang layak lah, ya. Jadi kami ke depan ini juga akan merekrut dosen-dosen baru yang memang minimal mereka sudah doktor begitu. Itu yang akan kita lakukan. Dan ini proses terus berjalan? Berjalan terus. Jadi hampir setiap hari kita menerima dosen pindah ini, tapi doktor, ya.
Jadi saya memang menyadari betul kekuatan membangun kampus itu pada SDM. Jadi kalau SDM kita unggul, kita bisa membawa universitas ini menjadi universitas unggul. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian penuh bagi kita untuk peningkatan kapasitas daripada sumber daya manusia yang dimiliki oleh UNP ini. Cara yang paling pas, Prof, daripada menunggu rekrutmen baru, ya kan, secara sistem, ya, atau menyekolahkan lagi. Iya, betul. Lebih lama waktunya. Saya masih ingat betul, 2016 saya pertama jadi rektor. Dosen kita itu tinggal 870-an. Hari ini? Hari ini 1.348. Ditambah nanti asisten dosen yang jumlahnya sekitar 500 orang. Target kita sebenarnya dengan asisten dosen ini, kalau kita ingin menuju WCU peringkat 800.000 itu, kita butuh 404.000 orang yang mengajar di UNP. Jadi kami jurnalis ini bisa berperan juga. Oh bisa ya. Jadi maka itu yang dimaksud dengan dosen di sini tidak hanya dosen yang terdaftar di home base, tapi dosen yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Asisten dosen mereka terlibat dalam proses perkuliahan, bisa kita daftarkan ya di QS sebagai ikut membantu kegiatan proses belajar mengajar. Termasuk juga dosen-dosen praktisi. Sekarang kita sedang merekrut teman-teman dari praktisi ya seperti jurnalis ya. Ini mungkin di jurusan bahasa Indonesia mereka banyak juga mereka rekrut kawan-kawan praktisi dari jurnalis, dari media pers dan sebagainya. Artinya, Prof, dengan tenggang waktu yang ada, dengan target waktu yang ditentukan, kita optimis. Ya, sangat optimis. Harus. Ya. Itu bisa dicapai. Ya, saya yakin UNP ini akan menjadi besar. Ya, akan terus bertambah besar. Baik. Nah, dan satu kekuatan yang ada di universitas ini adalah kekompakan ya. Jadi mereka kawan-kawan ini ada rasa kepemilikan terhadap universitas ini cukup tinggi. Dan bukan komandonya hebat, bukan? Ya semuanya lah. Oh, semuanya. Ya semuanya. Mulai Komando dari hebat, semua kompak. Dari bawah itu saya kira tentu harus bersinergi. Siap. Ya karena kalau tidak bisa ini kita bangun, kalau berjalan sendiri-sendiri, ya kekuatannya akan jadi lemah. Ya. Nah, oleh sebab itu semua kekuatan yang ada di UNP ini kita berdayakan. Semua peluang yang ada untuk berkolaborasi, karena di era sekarang ini kata kuncinya ada di kolaborasi. Ya. Jadi sejauh mana kita bisa berkolaborasi dengan semua komponen yang ada, semua stakeholder yang ada, itu kita akan menjadi pemenang. Ya. Jadi inilah kami ingin UNP tetap bisa menjadi pemenang dalam menyiapkan SDM-SDM unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya, dan mengisi pembangunan bangsa dan negara ini. Dan oleh sebab itu dalam obsesi saya khusus untuk guru misalnya, kalau ingin guru hebat ambil dari UNP. Nah, itu yang ingin kita ciptakan. Ya. Ikonnya di situ. Ya, lulusan-lulusan yang lain juga demikian. Ini harus kita tunjukkan, dan kerjasama dengan industri sekarang ya. Kita punya prodi sekarang, program studi animasi. Itu hanya 1 tahun saja di kampus. Setelah itu menyebar mereka untuk... Mereka sudah di industri, mengerjakan proyek. Kami punya, itu yang kita bangun sekarang. Yang tidak dibuat orang, kita buat. Ada teaching factory untuk animasi itu sekarang. Kita mengerjakan proyek-proyek dari MMC, dari macam-macam sekarang untuk animasi. Padahal sumber dayanya belum ada lulusan ini. Belum ada lulusan, tetapi semua sudah bekerja. Baru semester 4, semester 5, sekarang ada di Jakarta. Mereka sudah di luar. Ya, mereka sudah di luar. Baik, Prof. Dan itu dibutuhkan sekarang. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali mereka. Kami nggak bisa memenuhi permintaan dari kawan-kawan. Sehingga yang kita kirim itu mahasiswa. Jadi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sangat membantu sekarang ini. Ya. Karena mahasiswa betul-betul mendapatkan pengalaman yang sangat banyak di dunia usaha, dunia kerja yang mereka nanti akan ke sana. Nah, tapi tetap body knowledge dari setiap prodi itu wajib mereka penuhi. Ya. Baik, Prof. Ya. Dunsana Rakyat Sumbar, itulah sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita bersama, bahwa UNP pada hari ini menjelma menjadi sebuah kampus besar menuju world class university. Tentu ini menjadi kebanggaan tidak hanya sivitas akademika UNP, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Mudah-mudahan
kerja keras, kemudian target-target yang diinginkan tercapai dengan baik. Terima kasih Prof, kami doakan sukses selalu dan UNP betul-betul membanggakan bagi Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.